Happy Sunday guys, balik lagi bersama gue Sam sebagai host untuk kedua kalinya. Ibadah kali ini akan dimulai dengan praise and worship. Tapi sebelum masuk praise and worship, ada pertanyaan untuk kalian. Apa yang lebih penting? Kehendakmu atau kehendak Tuhan? Tentu saja kehendak Tuhan. Karena itu, Karmel hari ini akan membawakan sermon tentang kehendak Tuhan, atau dalam bahasa Inggrisnya, the will of God. And let's prepare our hearts and enjoy the sermon. Thank you. ICC Youth, let's gather our hearts to worship His name. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. The King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Well, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God.
Hai guys, gue Carmel. So today gue bakal sharing buat kalian. So before we start, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengulang kami semua di sini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti apa yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. So guys, how are you today? I hope that you were all in the good condition, dalam kondisi baik-baik. Nah, tema sharing hari ini gue kasih judul The Will of God atau kehendak Tuhan. Nah, gue mau ceritain sedikit dulu nih pengalaman gue. Jadi dulu waktu gue started main basket atau gue main basket awal-awal, gue tuh punya goal gue yaitu gue mau masuk tim Kota Bandung. Nah, at that moment ya gue masuk tim Kota Bandung tapi nggak sesuai ekspektasi gue. Gue sempat kecewa dan sedih. Tapi gue nggak putus asa karena kekecewaan itu. Gue terus jalan, akhirnya gue latihan terus dan akhirnya gue dapet yang gue mau, yaitu gue dapet dan masuk tim Kota Bandung sebagai starting point guard-nya. Nah, mungkin kekecewaan yang gue pernah alamin ini kalian juga pernah alamin juga. Mungkin karena hal sekolah atau hal misalkan kalian pergi tapi kalian nggak jadi, atau misalkan dalam hal pelajaran. Nah, kekecewaan itu emang gak enak kan, bisa bikin kalian nangis atau kadang malah kalian jadi stres gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari titik kekecewaan itu, kita belum tahu kan apa yang ada di depan atau apa sih arti dari kekecewaan itu, maksudnya apa yang terjadi dalam kekecewaan itu. Nah, di Alkitab tuh ada cerita satu tokoh yang sama nih sama kayak kita. Dia gak sesuai dengan kehendak dia kemana dia mau memberitakan Injil. Tokoh tersebut adalah Paulus. Nah, si Paulus ini dulu namanya adalah Saulus. Paulus dulunya adalah seorang penghujat dan penganiaya. Tapi sekarang kita tahu dia sebagai rasul yang hebat, di mana dia kalau memberitakan Injil tuh selalu didengar banyak orang gitu. Gue mau buka di Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Dikatakan gini, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7-nya, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkannya. Nah, kita tahu di sini bahwa mereka mau memberitakan Injil, tapi mereka dicegah oleh Roh Yesus. Nah, pertanyaan gue, mengapa Tuhan tidak mengizinkannya walaupun hal itu baik? Kan bingung ya, kalau kita lihat kan ini tujuan dia baik, purpose dia baik, tapi kenapa nggak diizinkannya? Nah, gue pengen tuliskan poin 1 kayak gini. Dalam hidup sebagai anak Tuhan, kita tuh harus siap kalau keinginan Tuhan beda sama apa yang lu mau atau yang kita mau. Kalau Tuhan say no, kita harus ready. Nah, dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa sih? Artinya dalam mengikuti Tuhan, yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kehendak Tuhan, bukan apa yang kita pikir baik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita baik belum tentu menurut Tuhan baik. Nah, gue lanjutin lagi ya ceritanya. Tadi kan Paulus dilarang kan. Terus Paulus tuh muter-muter sampailah dia di Troas. Sampainya di Troas di ayat 9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat 10-nya, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami segera menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, which is di Makedonia. Singkat ceritanya, gue singkat aja ya ceritanya. Singkat ceritanya, Paulus sama Silas langsung OTW nih ke Makedonia. Nah, sampainya di Makedonia, Paulus dan Silas bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Apa sih roh tenung? Roh tenung tuh jadi gini, roh yang bisa membuat orang-orang menjadi kaya. Jadi kalau mereka berguru kepada hamba itu, karena di dalamnya ada roh tenung, jadi mereka bisa menjadi kaya, mendapat kekayaan. Nah, lalu
karena Paulus merasa terganggu, sama Silas juga keganggu karena perempuan tersebut terus ngikutin mereka. Akhirnya Paulus dan Silas tuh mengusir roh tersebut dari perempuan itu. Jadi kan perempuan itu udah nggak ada kekuatan untuk menghasilkan kekayaan lagi dong buat tuan-tuannya. Lalu orang yang terdampak tersebut, tuan-tuan yang terdampak tersebut, mereka tuh mulai menuduhkan hal yang tidak benar. Nah, Paulus dan Silas tuh bukan hanya dituduh. Jadi yang pertama Paulus dan Silas itu mengalami penganiayaan, yaitu dituduh. Lalu dia dicambuk. Yang ketiga dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan yang keempat dia dipasungkan kakinya. Padahal kalau kita lihat kan Paulus dan Silas udah taat nih dari awal. Tapi kok masih harus ngalamin hal tersebut? Nah, pertanyaan gue, apa respon kalian kalau kalian ada dalam keadaan tersebut? Mungkin ada yang marah, mungkin ada yang sebel, mungkin ada yang kesel, mungkin juga ada yang kecewa. Ya sih, gue juga kalau dalam keadaan seperti itu, gue juga mungkin kecewa sih dan bertanya-tanya kenapa Tuhan masih ngasih penganiayaan itu padahal kita udah taat kan. Nah, tapi kita harus lihat di sini. Respon Paulus dan Silas bukan marah dan kecewa. Ini ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Isinya kayak gini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Wow, amazing banget ya. Paulus bukan marah, bukan kecewa, tapi dia malah berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, respon Paulus dan Silas itu dia tidak kecewa, tetapi dia malah mengucap syukur. Makanya gue mau tuliskan ini di poin kedua. Walaupun taat, belum tentu kalian pasti mendapatkan hal baik. Jadi kalau taat, bukan berarti kita tuh bakal dapet apa yang baik. Bisa jadi kalian kadang masih dapat hal yang kurang baik, seperti yang didapetin oleh Paulus dan Silas. Nah, di kisah selanjutnya, di Kisah Para Rasul 16 ayat 26 dikatakan gini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi Paulus emang nggak dapat maksudnya Paulus nggak dapat sama Silas nggak dapat perlakuan yang baik, tapi Tuhan tuh selalu menyertai mereka loh. Kita lihat dari kejadian gempa ini, setelah Paulus mengucap syukur, dia juga sama Tuhan ditolong melalui gempa bumi yang hebat. Akhirnya mereka lepas. Makanya di poin ketiga gue tuliskan ini. Kalau taat, pasti Tuhan akan sertai. Singkat ceritanya lagi, setelah terjadi gempa bumi tersebut, penjaga penjaranya tuh panik. Lalu mereka menemui Paulus dan Silas tuh masih ada dalam penjara. Tiba-tiba penjaga tersebut tersungkur di depan Paulus dan Silas dan berkata gini, Tuhan, apa yang harus kuperbuat agar aku bisa selamat? Nah, ini yang menarik. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 31-33, respon jawaban Paulus dan Silas ini yang bisa memberkati banyak orang. Nah, jawaban mereka tuh gini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kamu akan selamat. Jadi di ayat 31, nah di ayat 32-nya dikatakan gini. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 33-nya, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi keren banget ya kisah Paulus, dari yang dia taat tapi dia mengalami penganiayaan sampai akhirnya Tuhan sertain dan Tuhan pakai Paulus dan Silas dengan cara yang ajaib dan bisa memberkati banyak orang. Nah, poin-poin itu yang 4 tadi gue simpulkan jadi 2 poin aja nih buat kalian biar kalian gampang ingetnya. Poin nomor 1, be prepared for what unexpected. Jadi kalian harus siap untuk hal yang kalian gak expect gitu. Poin kedua adalah obedience bring inclusion. Artinya ketaatan membawa kalian
dalam penyertaan Tuhan. Nah, dari poin tersebut, gue berharap kalian bisa belajar sesuatu ya hari ini. So remember guys, jangan kecewa kalau sesuatu yang terjadi gak sesuai sama yang lu harapin. Tapi yang penting adalah lu andalin Tuhan dalam keadaan apapun, dan Tuhan pasti akan menyertai dan kau akan dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. So itu adalah sharing gue hari ini. Happy Sunday and see you later. Yes, thank you Carmel for sharing the word of God di ibadah online ICC Youth hari ini. Dan hari ini aku Alen diberikan kesempatan untuk bisa merespon apa yang udah Carmel sampaikan. Nah, teman-teman, dari apa yang udah Carmel sharing hari ini, kalau di-conclude, kita sama-sama diingatkan mengenai satu hal, yaitu tentang respon. Poin yang pertama, be prepared for what unexpected. So, teman-teman, apa sih yang harus kita prepare? Yes, yang harus kita prepare adalah respon kita. Gimana respon kita di saat kita berada di situasi yang tidak mengenakan di dalam hidup kita? Apakah kita mau tetap taat? Apakah kita tetap mau bersyukur seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas? Ataukah kita mau bersungut-sungut dan merasa kecewa dan menyerah? Nah teman-teman, kita diingatkan untuk kita selalu be ready dengan respon kita apapun situasi keadaan kita. Dan poin yang kedua, obedience bring inclusion. Teman-teman, saat kita taat maka penyertaan Tuhan ada atas kita. Teman-teman, terkadang kita suka salah fokus, kita selalu fokus terhadap berkat yang terlihat, berkat yang kita inginkan sesuai dengan kehendak kita. Padahal penyertaan Tuhan itu sendiri adalah berkat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, di saat kita obey, di saat kita taat akan kehendaknya, di saat kita taat untuk merespon sesuai dengan kehendak Tuhan di apapun musim kehidupan kita. So, teman-teman, saat ini apapun situasi kalian, kita sama-sama renungkan apa respon yang mau kalian berikan saat ini. Apakah kalian mau kecewa, apakah kalian mau menyerah, apakah kalian mau marah atau bersungut-sungut, ataukah kalian mau terus taat, setia, mengucap syukur, menjalani proses yang Tuhan berikan untuk mencapai ketujuan akhir sesuai dengan kehendaknya. So, thank you. Sekian untuk firman Tuhan hari ini, dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar dan diingatkan lagi Tuhan untuk bisa merespon sesuai dengan kehendak Tuhan apapun situasi kami saat ini Bapa. Kami mau angkat, serahkan permasalahan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, dan kami akan terus bersyukur Tuhan dan yakin bahwa penyertaan Tuhan selalu ada pada hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang jagai setiap anak youth Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, untuk studinya Tuhan, untuk masa depannya Tuhan, keluarganya, kesehatannya Tuhan, semuanya berada dalam penyertaan dan perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. So thank you teman-teman untuk join ibadah online hari ini, and see you next week. God bless you. ICC Youth. Kalau kalian diberkati dengan video ini, kalian bisa share link video ini ke teman-teman kalian.